Ryan mencukur habis janggut tebalnya, tetapi anehnya hanya beberapa jam kemudian janggut itu tumbuh kembali. Ia terus mencoba mencukurnya berkali-kali, namun setiap kali janggut itu justru tumbuh semakin panjang dan berantakan. Akhirnya dengan perasaan bingung ia pergi ke kantor. Manajernya memanggilnya ke ruangan kerja, tetapi begitu Ryan masuk, semua ikan di akuarium mulai berenang gelisah mengelilinginya. Yang lebih aneh, kemanapun ia pergi, ikan-ikan itu seolah terus tertarik kepadanya. Saat kembali ke rumah, bentuk janggutnya terlihat semakin aneh. Setelah mandi, ia terkejut melihat jas mahalnya tiba-tiba berubah menjadi jubah tua yang robek. Ryan tidak terlalu memikirkannya dan memakai jas lain untuk pergi lagi. Tetapi begitu melangkah keluar rumah, semua pakaiannya mendadak menghilang. Karena terpaksa, ia memakai jubah itu lalu menutupinya dengan mantel sebelum pergi ke rapat. Ketika rapat berlangsung dan Ryan berdiri untuk presentasi, mantelnya tiba-tiba lenyap. Pada saat yang sama, berbagai hewan mulai masuk ke ruang rapat dan duduk diam mengelilinginya. Melihat kejadian aneh itu, petugas keamanan segera menyeret Ryan keluar gedung. Namun di luar, hewan-hewan itu seakan memberi tanda bahwa ia harus membangun sebuah kapal besar karena Tuhan telah memilihnya untuk sebuah tugas penting. Tidak lama kemudian cerita itu menyebar ke seluruh kota. Media dan orang-orang di internet mulai menertawakannya. Beberapa orang bahkan berencana menghancurkan kapal yang sedang ia bangun. Tetapi saat mereka mendekat, hewan-hewan liar dari hutan datang dan mengepung kapal itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Hari demi hari berlalu, rambut dan janggut Ryan berubah menjadi putih seluruhnya. Meski begitu, istri dan anak-anaknya tetap setia mendukungnya. Ryan memeluk keluarganya dan mereka semua mulai bekerja bersama membangun kapal tersebut. Ajaibnya, para hewan juga ikut membantu. Gajah mengangkat kayu-kayu besar, monyet mengikat tali, sementara seekor singa berdiri menjaga area itu. Dengan bantuan hewan-hewan, kapal itu selesai jauh lebih cepat. Tepat sebelum banjir besar datang, kapal akhirnya selesai dibangun. Ryan kemudian memanggil hewan-hewan satu persatu untuk naik ke kapal, dan semuanya masuk dengan tenang. Orang-orang di sekitar hanya bisa menatap dengan penuh keheranan. Ryan juga mengajak mereka ikut naik ke kapal, tetapi tak seorang pun mempercayainya karena langit masih terlihat cerah. Pada saat yang sama, polisi dan orang-orang yang ingin menghancurkan kapal datang ke sana. Semua orang yakin kapal itu akan segera dihancurkan. Namun tiba-tiba cuaca berubah drastis. Awan hitam menutupi seluruh langit. Ryan langsung sadar bahwa bencana itu benar-benar akan datang. Untuk terakhir kalinya ia memperingatkan semua orang agar segera naik ke kapal. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan besar dari kejauhan. Sebuah bendungan raksasa telah jebol dan gelombang air besar melaju deras menuju mereka. Melihat itu, orang-orang panik dan berlari menuju kapal demi menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, banjir menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Setelah beberapa saat, hanya kapal itu yang masih mengapung di atas lautan air. Kapal tersebut sempat menabrak sebuah bangunan besar, tetapi kapal itu begitu kuat hingga tidak mengalami kerusakan berarti. Tak lama kemudian kapal bergerak menuju sebuah jembatan tinggi. Dengan ketakutan, Ryan berdoa kepada Tuhan agar kapal itu selamat. Tepat saat itu, sebuah gelombang besar datang dan mengubah arah kapal tersebut.